Gus Zaidan didesak tes urin, usai ngaku tak tidur 2 hari imbas tertawakan penjual es teh. Nama Habib Zaidan Yahya terseret dalam pusaran kasus penghinaan yang dilakukan Gus Miftah ke penjual es teh. Dalam pengajian di Magelang, Jawa Tengah, Habib Zaidan ikut tertawa terbahak-bahak usia Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh. Baru-baru ini, Habib Zaidan memberi klarifikasi soal dia tertawa atas ucapan kasar Gus Miftah ke penjual es teh. Dia menjelaskan jika dia tidak menertawakan penjual es teh, melainkan dia terbawa suasana jemaah pengajian. Terlepas dari itu, Habib Zaidan rupanya dijuluki anak ajaib. Julukan itu didapat karena Habib Zaidan kuat tidak tidur selama 2 hari. Dalam video yang beredar di media sosial, terekam Habib Zaidan mengenakan kaos berwarna putih dan tengah duduk di meja makan untuk menyantap mie. Video singkat tersebut juga merekam suara seorang perempuan yang diduga sebagai ibu Zaidan tengah memarahi anaknya karena tak tidur 2 hari. Nggak tidur udah 2 hari, dari kemarin nggak tidur. Udah 2 hari ini nggak tidur, anak ajaib, nggak tidur. Saksi hidup aku, ucap perempuan tersebut sembari merekam ke arah Habib Zaidan Yahya dikutip Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024. Namun, hal itu justru membuat sebagian besar warganet curiga. Pasalnya, sulit bagi manusia normal untuk tetap terjaga selama 2 hari tanpa mengonsumsi apapun. Alhasil, beberapa warganet mendesak Habib Zaidan untuk melakukan tes urin karena dicurigai menggunakan obat-obatan terlarang. Kiai Usman Ali diburu untuk minta maaf usai ikut tertawa paling lebar saat penjual es teh dihina Gus Miftah. Perihal penghinaan Gus Miftah ke penjual es teh keliling Sunaji berbuntut panjang. Pasca Gus Miftah meminta maaf, ada sosok lain yakni Kiai Usman Ali Asman jadi buruan warganet. Kiai yang berada di samping Gus Miftah dan tertawa terbahak kala Gus Miftah menghina Sunaji, ini didesak meminta maaf. Usman Ali Asman menjadi satu-satunya sosok yang belum sekalipun muncul ke publik atas kejadian yang menimpa Sunaji. Sementara Gus Miftah sudah memohon maaf dan bahkan mundur dari jabatannya sebagai utusan khusus Presiden. Permohonan maaf yang sama juga sudah ditunjukkan oleh Habib Zaidan, yang saat kejadian juga ikut dalam ceramah bersama Gus Miftah. Kini, akun Instagram Kiai Usman Ali Asman menjadi bulan-bulanan warganet. Tak hanya itu, akun Pondok Pesantren Api Al-Huda Nepak di Kecamatan Mertoyudan, Magelang juga diserbu netizen. Sebagian besar publik meminta agar Kiai Usman Ali Asman muncul ke publik dan juga meminta maaf atas tingkahnya. Dalam video hinaan Gus Miftah ke penjual es teh, terlihat Kiai Usman Ali Asman ini tertawa terbahak. Aksi Kiai satu ini pun menjadi sorotan, lantaran dinilai tidak beradab apalagi sosoknya yang merupakan seorang kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidan Yahya mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya untuk Bapak Sun Haji Habib Zaidan akhirnya minta maaf ikut tertawakan penjual es teh saat dihina Gus Miftah. Habib Zaidan Yahya akhirnya menyampaikan permohonan maaf karena ikut menertawakan pedagang es teh yang diolok-olok Gus Miftah. Diketahui, posisi Zaidan ada di belakang Gus Miftah saat peristiwa penghinaan terhadap penjual es viral. Kala itu, Habib Zaidan dan pria lain yang duduk di samping Gus Miftah turut tertawa saat Gus Miftah mengatai penjual es. Zaidan pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Saya mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya untuk Bapak Sunaji. Di sini saya tidak memberikan pembelaan kepada siapapun. Gus Miftah juga salah dan saya juga salah karena ikut menertawakan, kata Zaidan Yahya dalam video. Zaidan pun menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya tidak bermaksud menertawakan penjual es teh tapi larut dalam suasana candaan saat itu sehingga ikut tertawa. Jujur dalam hati saya tidak menertawakan Bapak Sunaji, yang saya tertawakan suasana dalam saat itu, katanya. Sebelumnya, Zaidan sempat menuai hujatan karena dianggap membela Miftah Maulana dengan menyebut bahwa apa yang dilontarkan Miftah Maulana adalah salah satu caranya dalam berdakwah yang dibalut guyonan. Sementara Gus Miftah sendiri sudah meminta maaf secara langsung kepada Sunaji dengan mendatangi kediamannya. Kini, Gus Miftah resmi mundur sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Ini disampaikan saat jumpa pers di Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, di Yogyakarta. Gus Miftah menegaskan keputusan ini diambil bukan berdasarkan desakan atau permintaan siapapun. Dia menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai pejabat usai kasus mengolok-olok penjual es teh, Sunaji.
Misteri keberadaan Sunaji penjual es teh yang dihina Gus Miftah bukan disembunyikan. Pedagang es teh, Sunaji dikabarkan kini sulit ditemui setelah didatangi Gus Miftah. Informasinya Sunaji bahkan sampai mendapat pengawalan ketat. Kini terungkap keberadaan Sunaji saat Gus Miftah mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Gus Miftah pun mengungkap keberadaan Sunaji. Ia mempertanyakan soal informasi bahwa Sunaji mendapat penjagaan ketat. Yang menjaga siapa? Tanya Gus Miftah saat mengundurkan diri sebagai utusan khusus Presiden. Gus Miftah mengungkap bahwa Sunaji sedang membuat paspor untuk berangkat umroh. Saya sampaikan, Pak Sunaji hari ini membuat paspor, ungkap Gus Miftah. Keterangan Gus Miftah terbukti dari postingan akun TikTok Abde Muiz. Dalam foto tampak Sunaji mengenakan kopiah hitam dengan baju muslim hijau dan mengenakan sarung. Terlihat pula istrinya, Yuli dan 2 anak. Tampak juga ibu mertua Sunaji. Mereka duduk di sebuah ruangan. Alhamdulillah, hari ini PWGP Ansor DIY mendampingi percepatan pengurusan paspor Pak Sunaji dan keluarga. Mohon doanya Pak Sunaji, ibu, istri, dan kedua anak beliau TGL 9 akan berangkat umroh. Semoga dilancarkan, diterima ibadahnya. Amin, tulis keterangan postingan. Gus Miftah bercerita bahwa Sunaji jadi diberangkatkan umroh olehnya. Saat itu ada pertanyaan, Mas Sunaji mau berangkat umrohnya yang diambil dari siapa? Dari orang yang menawarkan umroh atau dari Abah, kata Gus Miftah. Sunaji memilih berangkat umroh dari Gus Miftah. Beliau menjawab, saya mau berangkat umroh dari Abah Miftah, katanya. Sunaji meminta istri, mertua juga 2 anaknya juga ikut diberangkatkan umroh. Yang mau diberangkat umroh siapa? Kalau diizinkan saya, istri saya, ibu mertua saya dan 2 anak saya, kata Gus Miftah. Oleh karena itu Sunaji langsung membuat paspor. Maka hari ini Pak Sunaji membuat paspor di kantor imigrasi Yogyakarta, ungkap Gus Miftah. Kini pun Sunaji sudah bermalam di pondok pesantren Ora Aji milik Gus Miftah untuk persiapan umroh. Beliau malam hadir di pondok untuk persiapan pemberangkatan umroh dan itu atas keinginan beliau pribadi, termasuk paket umroh dari siapa yang diambil ternyata beliau dari saya, kata Gus Miftah. Gus Miftah juga hina pembawa kopi saat diajak salaman, minta carikan aku pasir. Ternyata Gus Miftah tak cuma mengolok-olok pedagang es teh. Utusan khusus Presiden ini juga menyamakan pedagang kopi dengan najis. Penghinaan terhadap pedagang kopi ini dilontarkan di acara yang sama dalam pengajian di Magelang. Ia menghina pedagang kopi setelah mengolok-olok pedagang es teh. Adapun acara tersebut merupakan pengajian atau selawatan bersama di lapangan Suparji, Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 20 November tahun 2024. Dalam video yang beredar di media sosial, Miftah Maulana tertangkap kamera mengolok-ngolok penjual es teh bernama Sunaji yang berada di tengah penonton. Utusan Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan itu juga bahkan melontarkan kata kasar, goblok, kepada Sunaji. Ternyata, Miftah Maulana tidak hanya menghina penjual es teh. Di acara yang sama, ia terekam menyamakan pembawa kopi dengan najis. Potongan videonya dibagikan oleh akun @mazini_GSP yang diambil dari YouTube Mas Fadil Channel. Dalam video tersebut, nampak Miftah Maulana berada di tempat yang sama seperti saat mengolok-ngolok penjual es teh. Kemudian, seorang pria datang ke hadapan Miftah Maulana untuk mengantarkan kopi. Setelah selesai menaruh kopinya, pria tersebut salim kepada Miftah Maulana. Lalu, Miftah Maulana menyamakan pembawa kopi itu dengan najis setelah menyentuh tangannya. Makasih ya, Kang. Halah salaman barang. Aku goleke pasir nggo adus ping 7 bar disalami cahra jelas iku mau. Pakai salaman segala, carikan aku pasir dong, buat mandi 7 kali karena abis diajak salaman anak gak jelas itu, kata Gus Miftah.